teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar ya tentang pergeseran dari grafik fx sama dengan ax kuadrat ke kanan ataupun ke kiri. Nah, pada video kali ini kita akan mengetahui pergeseran dari grafik tersebut ke atas atau ke bawah. Wah, seperti apa ya? Kalian perhatikan ya. Nah, di sini misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita akan gambarkan grafiknya, maka kita tentukan dulu titik x, y-nya ya. Seperti ini nih. Nah, di sini kakak sudah memilih nilai x-nya dari negatif 2 sampai dengan 2, sehingga di sini didapatkan titik x, y-nya. Kemudian akan terbentuk kurva parabola dari fx sama dengan x kuadrat, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, di sini titik puncaknya berada di mana ya teman-teman? Ada di titik 0,0. Nah, selanjutnya, jika kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat yang lain nih, misalkan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Wah, apa ya bedanya fungsi ini dengan fungsi kuadrat yang kita punya di video sebelumnya? Nah, fungsi kuadrat yang kita punya di video sebelumnya adalah gx sama dengan x dikurangi 2 dikuadratkan. Jadi, 2-nya berada di dalam tanda kurung ya teman-teman. Nah, kalau pada video kali ini kita mempunyai fungsinya adalah gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Nah, kalau kita akan gambarkan grafiknya, berarti kita butuh titik x, y yang memenuhi fungsi tersebut ya. Di sini kakak memilih nilai x-nya dari negatif 2 sampai dengan 2, sehingga akan didapatkan titik x, y sebagai berikut. Kemudian akan terbentuk kurva parabola dari gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2 seperti ini. Nah, coba perhatikan pada kurva parabola ini teman-teman. Titik puncaknya ada di mana ya? Nah, titik puncaknya ada di sini nih, di titik 0, negatif 2. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya dengan kurva parabola x kuadrat. Coba kita bandingkan seperti ini. Nah, yang berwarna orange adalah kurva parabola dari fx sama dengan x kuadrat. Titik puncaknya berada di 0,0. Lalu yang berwarna merah adalah kurva parabola dari gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Titik puncaknya berada di sini ya teman-teman, yaitu di titik 0, negatif 2. Yang ini salah ya. Oke, kalau kita perhatikan, pada kurva parabola gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2, ternyata kurva parabola tersebut merupakan pergeseran dari grafik fx sama dengan x kuadrat yang digeser sejauh 2 satuan ke bawah. Terlihat ya pada gambarnya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat yang lain nih, yaitu hx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, kalau kakak gambarkan grafiknya pada koordinat kartesius, maka akan terbentuk kurva parabola seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, titik puncaknya berada di titik 0,2 ya teman-teman. Lalu, coba kita bandingkan lagi ya, kurva parabola ini dengan kurva parabola x kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi. Coba kita lihat. Yang berwarna orange ini adalah kurva parabola dari fx sama dengan x kuadrat. Lalu yang berwarna hijau adalah kurva parabola dari hx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Kalau kita perhatikan pada kurva parabola x kuadrat, di sini titik puncaknya berada di 0,0. Lalu pada kurva parabola x kuadrat ditambah 2, titik puncaknya berada di titik 0,2. Lalu, apa ya yang bisa kita simpulkan? Wah, ternyata kalau kita perhatikan, pada kurva parabola hx sama dengan x kuadrat ditambah 2 ini merupakan hasil dari pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sejauh 2 satuan ke atas. Menjadi seperti ini ya teman-teman. Gimana, kelihatan kan pada gambarnya? Nah, tadi kita sudah tahu ya,
bahwa jika grafik fx sama dengan x kuadrat digeser sejauh 2 satuan ke bawah, maka akan terbentuk grafik dari fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Dan tadi kita juga sudah tahu bahwa jika grafik fx sama dengan x kuadrat digeser sejauh 2 satuan ke atas, maka akan terbentuk grafik dari fungsi hx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang pergeseran grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ke bawah atau ke atas. Kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat digeser sejauh p satuan ke bawah, maka akan terbentuk grafik dari gx sama dengan ax kuadrat dikurangi p. Kemudian, yang kedua, jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat digeser sejauh p satuan ke atas, maka akan terbentuk grafik dari hx sama dengan ax kuadrat ditambah p. Dengan syarat, p-nya harus merupakan bilangan positif. Gitu ya teman-teman? Nah, setelah video ini jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!